106,7 FM Keajaiban Radio. Semua keajaiban ada di sini. Baik lagi di segmentasi Talk Talk bareng gue Reisha dan partner gue nih. Dan gue Nail yang akan menemani para keajaiban selama 1 jam ke depan. Nah, buat para keajaiban juga boleh banget nih kalau misalnya mau request lagu, langsung aja bisa kirim kemana kan Nail? Betul banget, langsung aja kirim ke email kita 7keajaiban@gmail.com. Aduh, karena kita lagi semester akhir nih, pasti kita sering banget gak sih dengerin lagu-lagu yang kayak relate. Bener banget. Nah, aku pengen nanya, boleh gak? Boleh banget dong. Nah, akhir-akhir ini tuh Kanayo lagi suka dengerin lagu apa sih? Kalau boleh tahu ya, Boleh nih. dong Kak Raisa, boleh banget. Akhir-akhir ini tuh ya, aku lagi denger lagu sebenarnya banyak, cuma yang sering banget aku dengerin itu lagu Sulung Kak Raisa dari Kunto Aji. Kunto Aji. Betul banget. Yang itu tuh gimana sih lagunya, tentang apa gitu? Sampai kamu tuh kayak relate nih. Coba. Nah, sebenarnya lagu ini aku suka dari timbul dari overthinkingan aku. Nah, lagu ini pas banget yang menceritakan anak pertama yang ngejadiin apa ya, contoh buat adik-adiknya. Terus juga di dalamnya ada pressure, tanggung jawab, beban, dan pergelutan batin seorang anak pertama yang merasa harus selalu kuat Kak Raisha, harus selalu mandiri dan menjadi panutan. Meskipun di dalam dirinya ya aku juga rapuh dan ingin dimengerti. Gitu. Sedih banget kan? Iya lagi. Nah, gitu Kak Raisha. Ngomong-ngomong Kak, kalau kakak sendiri lagi suka lagu apa nih? Kalau boleh tahu, spill dong ke keajaiban. Oke deh, kalau saya mau di-spill ya, sebenarnya aku tuh akhir-akhir ini lagi sering banget muter nih lagu, kayak aku udah gak ngerti deh udah muter lagu ini berapa kali. Ini tuh lagunya dari Hindia yang judulnya itu Secukupnya. Wah, secukupnya. Tau apa gak? nih yang cukup nih? Apa tuh makna lagunya? Lagu ini tuh bercerita tentang gimana sih hidup sering membuat kita merasa lelah. Waduh. Capek, kayak oh my god gitu loh. Tertekan, terbebani sama tuntutan orang lain gitu. Karena sebenarnya kayak kita tuh nggak harus sempurna nggak sih? Bener banget Kak Raisha. Dan nggak apa-apa loh kalau kita tuh ngerasa nggak baik-baik aja gitu. Bener. Ya karena hidup itu dijalani secukupnya gitu. Jangan dipaksain, karena kalau dipaksain ya udah. Sesuatu yang maksa kan nggak baik juga kan. Betul, makanya aku lagi seneng banget dengerin lagu itu. Gitu. Siap. Oke. Nah, aku mau nanya juga nih. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu ya, Kanayo ini sekarang semester berapa sih? Aku dari mukanya nih Kak, kelihatan semester berapa menurut kakak? Semester berapa ya? Oh, kakak kuliah ya? Kuliah Oh, kuliah. Kak. Kira udah berak 3. Enggak mungkin. Aku masih kenceng gini loh tenaganya. Oh, kenceng. Semester Iya. berapa tuh kencengnya tuh? Enggak sih sebenarnya, mentalnya udah ciut semester 7. Lagi lemas-lemasnya. Sama dong. Sumpah ya, kalau misalnya ngomongin semester 7, aku tuh jadi keinget mimpi aku semalam. Wah, mimpi apa tuh Kak Raisha? Aku tuh mimpi tentang skripsi aku yang ternyata sudah beres sampai bab 4, sudah di ACC tanpa revisi. Ya tapi sayang, cuma Apa? mimpi. Aduh, itu sampai ke bawah mimpi ya Kak. Benar-benar skripsi tuh bikin kita overthinking mampus. Overthinking parah, sumpah. Iya kan? Nah, Kanayo nih kalau boleh tahu nih, selain skripsi biasanya tuh mikirin apa sih? Kalau aku sih lagi overthinking aja sih Kak. Lagi-lagi overthinking ya. Dan di umuran kita yang sekarang nih udah menginjak 20 tahun, kepala 2. Bahkan aku lebih dikit aja, tapi Dikit aja tuh. dikit aja. Nggak banget dong. banget. Jadi apa ya, ngerasa kayak sebenarnya kita mau dibawa kemana nih arahnya Kak Raisha gitu loh. Bener banget. Kayak pikiran kita tuh kayak gak ada habisnya gak sih? Bener. After skripsi, oke kita wisuda lulus. Abis lulus Apa? ngapain? Kayak- Kerja. Abis Bener. kerja apa? Kayak tujuan kita tuh apa sih sebenarnya? apa sih ujungnya gitu ya? Mm-mm. Kalau kalian sendiri lagi overthinking nggak? Kok gitu nanyanya? Ya jangan sampai dong Kak Raisha. Jangan sampai dong overthinking. Tapi sayangnya saya sudah overthinking. Waduh. Ini bingung nih mau kerjain iya. skripsi tuh kayak
aduh ada gitu halangannya. Banyak godaan-godaan dari kanan kiri gitu loh. Kayak kerjain, tapi scroll TikTok bentar deh. Aduh, ke distract ya. Mau ngerjain, bentar deh mau ngerjain yang lain dulu. Wah. Aduh kayaknya lagi nggak mood deh, pengen rebahan dulu hari ini. Kok kasur kayak memanggil-manggil ya, ini kayak sampai kapan ya kita bakal kayak gini gitu. Dan kayaknya chat sama Bubuk juga lebih menggoda kan daripada ngerjain skripsi. Iya nggak sih Kak Raisya? Pasti para keajaiban juga merasakan hal yang sama nggak sih? Iya sih, kayaknya ya. Kayaknya sih relate ya. Relate Pokoknya banget. jangan sampai jadi mantan kamdung aja kamdung. Bener banget. Aduh, kayaknya ini dari kisah nyata ya. Kisah nyata sedikit boleh kali ya. Boleh. Nah, untuk para keajaiban ini nih, sambil kalian mengerjakan skripsi, kalian boleh banget langsung, nggak tahu lagi. Langsung apa nih Kak Raisa? Langsung aja mungkin setel lagu ya? Atau langsung, kan kita punya tamu istimewa hari ini Kak Raisa. Oh belum? Oh berarti nggak jadi ya tamunya diundang. Oke Kak Raisa, kita ngobrol lagi aja yuk. Bahas apa ya? Bahas tentang, nah Kak Raisa tuh kalau jam-jam segini nih selain siaran tuh, sebelum siaran tuh Kak Raisa ngapain aja nih prepare-nya? Biasanya aku tuh bangun pagi ya. Wah, bangun pagi. Biasanya scroll TikTok dulu. Wah, lagi-lagi. Scroll TikTok, abis itu baru mandi, siap-siap, baru deh kita pergi siaran. Abis itu capek, skripsi nggak kepegang. Mending Iya. apa? Mending cabut. Mending cabut sambil dengerin apa nih yang bakal kita putar. Langsung aja kita dengerin lagu Takut dari It Gita. Ini dia. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu
Aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku kecewa, memang tak seindah yang kukira. Takut aku kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Engkau tetap bernafas, meski sering tercekat. Engkau tetap bernafas, dan langkahmu kan terasa bebas, dan hatimu kan terasa bebas, dan jiwamu kan terasa bebas. Gat. Aduh, salah semua. Ya oke, kita mulai lagi ya. Aduh, tiba-tiba pusing. Astrada, kamu yang ngatur mereka dulu ya. Tiba-tiba aku juga sakit kepala sebelah. Aktivitas terhambat gara-gara pusing, pening, saatnya minum Oskadon. Untuk sakit kepala sebelah atau migrain, segera minum Oskadon Migrain. Dengan Oskadon, pusing dan peningku sembuh. Sakit kepala sebelahku juga sembuh dengan Oskadon Migrain. Oskadon Pancen Oye, produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi raga
Nah, itu dia Kak Raisa lagunya. Sedih banget gak sih Kak? Aduh, jujur aku jadi lemes ya abis Waduh. dengerin lagu. Takut, jadi makin takut. Jadi beneran takut Jadi beneran ya? takut. Dan jujur jadi kepikiran sih para keajaiban yang lagi di luar, yang lagi di jalan. Wah, iya banget. Betul. Para keajaiban yang lagi di jalan, hati-hati ya karena sekarang lagi musim hujan dan jalannya licin. Bener banget, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa minum vitamin kalian. Kalian harus tetap hidup para keajaiban. Harus tetap hidup, harus tetap sehat, dan yang lagi sedih jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan Kak Raisa. Betul banget. Sedih nggak apa-apa, tapi jangan berlarut gitu. Betul. Biar kita Marah? sehat. Marah boleh. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Sedih Sedih boleh, tapi Nyerah? jangan. Nyerah? Jangan. Aduh, Kak Raisa ini ya, jangan sampai nyerah dong. Ngomong-ngomong nih Kak Raisa, hari ini kita nggak berdua doang dong? Atau Bener banget. Gimana nih? Enggak dong, tentunya ini yang ngebuat hari ini tuh spesial. Wah, spesial Spesialnya apa sih itu? Spesialnya pakai banget. Wah, spesial banget gitu ya? Telurnya 3, Wah, dikaretin 2. pedes-pedes. Martabak dong. Enggak dong, tentu aja kali ini kita punya nih bintang tamu yang kayaknya relate sama topik pembahasan kita kali ini. Waduh, kepo nih. Siapa sih? Para keajaiban kalian kepo nggak sih? Pasti kepo Ada yang dong. bisa tebak nggak sih? Iya ya, maksudnya relate banget soal pembahasan kita mengenai skripsi ini, mengenai mahasiswa semester akhir, tentang hidup yang terus berjalan walaupun menyakitkan. Waduh, betul banget. Bisa kita ajak ngobrol-ngobrol apa ya? Ngobrol-ngobrol hangat, ngobrol-ngobrol sedih atau gimana nih Kak Raisa? Sedih kali ya, karena kan dari tadi kita bahasnya kayak overthinking, ya nggak sih? Bener banget. Nah, bintang tamu kita kali ini itu apa ya? Dia itu backgroundnya sama-sama kayak kita lah. Wah, Dia berarti itu dari semester 7 juga. Semester 7 juga. Wow, bakal seru Mahasiswa banget. tua juga. Wah, tua. Setua itu. Setua, tapi nggak setua Kak Nail sih. Waduh, Gitu. kok gitu sih Kak? Ya, karena ya sebenarnya sama-sama semester 7 lah intinya. Dia juga mengalami apa yang kita rasakan sekarang dan mungkin para keajaiban juga sama gitu. Jadi dia hadir untuk mungkin menyuarakan para keajaiban mungkin Bener ya banget, bener gitu. banget. Jadi tanpa berbasa-basi langsung aja nih udah ada di depan mata kita orangnya. Boleh perkenalkan Kak siapa? Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Halo. Boleh dong Kak Gilang. Sapa dulu nih para keajaiban. Halo keajaiban yang lagi di luar, yang lagi dengerin kita sekarang. Kenalin, aku Gilang, mahasiswa 7 yang hari ini bakal nemenin Kak Raisa, Kak Nail, dan nemenin kalian semua. Waduh, Nah, Kak Gilang nih, kita kan sama ya, kita bertiga berarti sama ya, sama-sama semester 7. Aku pengen nanya deh, gimana sih rasanya jadi mahasiswa akhir? kita tanya kabarnya aja dulu Kak. Saya tanya kabarnya aja dulu. Belibet gitu ngomongnya ya. Kaget. Semangat. Boleh deh, kali boleh. ya? Ini terlalu fokus topik. Boleh. Boleh, silakan Kak. Gilang. Kabarnya nih gimana Kak di semester 7 ini khususnya ya? Kabarnya super baik banget, hampir tipes aja. tapi untungnya nggak tipes, tapi hampir aja. Super, tapi masih super baik. Super baik banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Kebetulan lagi UTS juga ya sekarang. Jadi Waduh. UTS, kuliah, skripsian. Aduh, pusing banget ya. Emang pasti ngerasain juga dong. Ngerasain banget dong. Emang kampusnya aneh aja itu ya. Waduh, UTS sambil skripsi. Ajaib emang ya. Ajaib ya, namanya juga keajaiban radio. Semuanya serba ajaib. Ini ajaib. Betul. Jadi gimana sih rasa-rasanya nih? Selain dengan kabar yang baik banget itu, Oke. rasanya keluh kesah deh, boleh deh keluh kesah. Kalau kasarnya pas ini semua mahasiswa sih awalnya mikirnya semester 1 masih lama, tiba-tiba semester 7, tiba-tiba udah UTS terakhir, UAS terakhir, dan pasti bingung banget ya, pasti ngerasain semuanya tuh serba cepet banget lah, tiba-tiba banget. Karesa, Kanal juga itu ngerasa kayak cepet banget gitu. Bener banget, bener. Nggak cepet aja ya, tiba-tiba. ngerasa Ngerasa tuh cepet. kemarin tuh masih ospek. Masih Masih maba, ospek, tiba-tiba ospek. sekarang udah semester 7 udah skripsian, rasanya masih berat banget dan Gak kerasa ya? selain juga dikejar skripsi,
ngejar mikirin orang tua juga, ngejar mikir kayak abis ini mau kemana, pasti itu rasanya berat banget dan semuanya cukup mengoverwhelm lah belakangan ini gitu sih Kak. Berarti ada banget ya overthinkingnya di Bener semester 7 ini banget, ya. bener banget, banyak banget overthinkingnya. Nah, kalau boleh tahu nih dengan kayak skripsi, UTS, belum lagi masih ada tugas dong. Masih ada tugas. Itu gimana sih cara ngebagi waktunya? Apakah Anda tidak gitu? Sebenarnya banget ya sebenarnya Kak. Tapi ya gimana harus dikuat-kuatin kan ya? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Bener banget. Karena kalau ngarepin orang lain juga nggak bisa. Jadi ya cuma ngadepin kita sendiri. Mungkin ya Kak, emang berat kali ya harus UTS. Kayak nih kemarin UTS. Hari ini banget nih tadi aku baru beres kerkom Kak. Sekarang langsung ke radio ini untuk nemenin karena sedangkan Nail juga. Beneran untuk bagi waktunya sih aku beneran ngejadwal banget ya Kak. Jadi tiap malam tuh aku biasa tuh hari Minggu aku mulai ngejadwal hari Senin ngapain aja, Selasa ngapain aja. Terus aku mulai jadwal jam-jam berapa aja, kapan aku ada free-nya, kapan aku bisa ngambil job mungkin ya, atau kapan aku bisa fokus skripsian gitu sih Kak. Jadi emang setiap hari Minggu tuh pasti aku jadwalin tuh minggu ini ngapain aja gitu. Bener-bener sehat-sehat lah kita ya. Tapi punten banget nih Kak, mau nanya, punten banget. Apa tuh? Udah sampai bab berapa? Ini menjadi topik sensitif banget ya Kak. Kebetulan aku tuh masih stuck banget di bab 3 sih Kak. Masih lumayan bingung teori-teori. Aduh, menurut yang kemarin kata pembimbing ini bisa tapi kata ini nggak bisa aja sih Kak. Beneran pasti pernah nggak sih ngerasain pembimbing sama kita tuh beda pendapat, pernah beda pendapat ya? Iya pasti sering banget pasti ya gitu. Belum lagi harus dikejar-kejar banget. Kalau nggak dikejar di ghosting. Tapi fun fact Kak, pembimbing aku yang ngejar aku malah. Wow. Bisa nggak tahu, aku ngabarin dia kan, Pak bisa ketemuan nggak ya besok gitu. Terus dia bilang boleh besok chat lagi saya ya. Tapi aku ketiduran tuh Kak, dia nelfon aku kayak Bapak di kampus ya, ketemuin sekarang. Bersyukur banget sih ya. Bersyukur parah punya dosen seperti itu. Jarang-jarang loh dosen jarang sih. Karena emang rata-rata tuh katanya hilang-hilangan lah yang nggak mau tahu lah. Tapi untung banget sih itu salah satu keajaiban kali ya. Oke, baik lagi karena apa? Karena ada di Keajaiban Radio. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kakak tuh punya apa ya, khas yang menonjol mungkin ya, yang sampai dosen tuh pengen ngejar kakak gitu, bukan kakak yang ngejar dosen gitu. Apa kakak merasa tuh? Merasa sih ya. Ini mungkin tips and trick juga kali ya. Tips and trick juga buat semua mahasiswa semester 7 atau mahasiswa yang udah mulai mau skripsian nih. Pertama harus caper banget sama dosen pembimbing. Pokoknya buat itu dosen kenal kita. Sepik nih mungkin. Pokoknya nggak pick me juga sih, tapi kayak pokoknya pembimbing harus tahu kita siapa. Karena itu tuh apa ya Kak, ngebantu banget rasa aku kayak, karena dosen tahu kita siapa, jadi dia kayak lebih akrab, lebih enak ngobrolnya, jadi dia kepikiran juga kali sama kita ya gitu ya. Jadi kita buat ya, lu harus mikirin gue tiap hari gitu. Jadi membantu banget sih Kak. Keren tips sih. and trick harus kenal dosen. Itu bagus banget tuh buat jadi pembelajaran buat para keajaiban. Bener banget. Nah Kak Gilang, ngomongin tentang skripsi nih Kak Gilang. Kenapa tuh? Pasti dong burnout-nya ada banget. Ada banget pasti Kak. Nah dari aku tipsnya nih untuk para keajaiban, kayak how to handle gitu, kayak gimana sih cara ngatasin ke brownout-an itu. Waduh. Sampai tipe gitu mulutnya. Burnout, Gimana tuh Kak? Nah sebenarnya pasti burnout ada aja sih. Kadang tuh sebenarnya ini sampai bab 3 tuh jaraknya nggak cepet Kak, 3 bulan. Tapi sekali ngerjain cepet. Jadi kayak misalnya hari ini tuh aku fokus banget nih, lagi pengen banget. Yaudah aku ngerjain tuh dari bab 1. Itu bab 1 cuma 1 malam Kak, cuma dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Nah itu pas aku lagi pengen banget, tapi besoknya tuh aku merasa kayak aduh nggak pengen lagi gitu. Nah aku tuh stop dulu, aku nyari mungkin nonton, atau aku jalan-jalan sama teman-teman, atau kemana lah, mungkin waktu sendiri lah, waktu sendiri. Tapi pernah ya suatu ketika aku tuh kayak mikir ngeliat SG tuh kayak banyak banget ya udah siap skripsi, ada ini, ada itu. Aku ngerasa kayak tertekan gitu, aku tuh maksain kayak aduh ngerjain gitu, malah sama sekali gak dapet Kak. Bahkan kayak satu paragraf aja itu tuh sampai 3 jam 2 jam tuh gak dapet, karena bener lagi nggak mood. Jadi itu tuh beneran di mood kalian sih. Kalau emang kalian lagi mood kerjain aja, tapi kalau udah lagi nggak mood ya udah biarin dulu aja gitu. Tapi
Tapi jangan kelamaan dong, maksudnya kayak harus cari motivasinya juga gitu. Selagi ada mood kerjain aja Kerjain gitu. aja gitu, jangan ditunda-tunda gitu, kalau moodnya lagi bagus gitu. Sama penting banget tuh ngerjain skripsi di luar. Oh, kenapa tuh? Karena pengalaman ya, ngerjain di kamar. Ini meja, depannya tembok, langsung tuh beneran ngeblok banget itu loh, kayak gak ada ide. Depan tembok mentok gitu ya. Mentok banget, jadi pemandangan lu cuman tembok doang aja jadi kayak gitu. mentok. Tapi kalau pernah di kafe itu tuh pemandangannya banyak orang lalu lalang, banyak lewat motor-motor juga, jadi lu kan enak. Sekalian cuci mata. Bener mungkin banget, ya. nyari-nyari Biar segar. nyari barista gemes kali. Nah, Kak Gilang, Oh, ya, biasanya betul. nih Kak Gilang tadi kan ngomongin mood ya. Ya, Kak Gilang tuh kalau ngerjain skripsi, moodnya tuh biasanya di jam berapa nih? di jamnya Mbak. Oh, berarti jamnya ya. Biasanya kan Jamnya. suka ada ini nggak sih jam-jam rawan? Jam-jam rawan. Oh, aku tuh mood banget tuh di jam 11 malam ke atas. Oh, anak Itu malam. baru. Karena kalau siang tuh kita tidur. Oh. Tidur, ngumpulin mood, makan. Begitu udah agak sore, udah mulai sendu-sendu, jam 11 malam udah mulai overthinking, mikir kayak harus ngerjain berarti gitu sih. Jadi ngebawa overthinking untuk mengerjakan tugas. Tapi relate sih, kayak semakin malam tuh kadang ide-ide tuh muncul Makin, gitu ya. makin enak aja gitu, rasa hawa itu mungkin hawa-hawa setan kali ya, nggak tahu. Kayak kerjain no skripsi lo no gitu kali ya. Jadi Iya sih, karena aku juga jujur sama sih, relate karena kan sama-sama nih. Aku juga ngerasa kayak kenapa ya kalau misalnya malam tuh otak kayak lebih lancar, Lebih gitu. lancar. Lebih lancar. Kayak apakah emang benar dibantu oleh sosok yang tidak sosok tidak terlihat, mungkin aja langsung aja kita panggil jurnal Risa kali ya, jurnal kita hadirkan. Aduh, keren banget kalau gitu Kak Gilang. Tapi emang mungkin gitu ya, emang Malam semua tuh anak ada kos aja. kalian anak kuliah tuh malam, emang anak malam aja kan. Dan emang mostly anak-anak kuliah tuh nokturnal. Iya, nokturnal Jarang banget sih. banget tidur di bawah jam 10. Bener banget, itu anak ajaib sih itu. anak ajaib. Gitu ya. Karena di keajaiban. Semua yang ajaib berada di sini. Bener-bener masuk Kak Gilang. Terus kalau misalnya buat skripsi nih ya, kita balik lagi ke skripsi ya, Ya, sambil bener. aku mengingatkan. Aduh, sambil berat juga nih ya. Mengingatkan diri sendiri nggak sih? Mengingatkan diri sendiri juga gitu ya. Mengingatkan semuanya yang mendengar ini kayaknya ya. Karena aku yakin bukan para keajaiban doang yang terinspirasi, kayak kita juga Kita juga, jadi terinspirasi iya, gitu ya. benar, Jadi benar, apa abis ini kita ngerjain skripsi bareng? Waduh, gas gitu aja. kan, Iya. gitu. Nah, ngomong-ngomongin ngerjain skripsi bareng, aku pengen tanya deh. Kalau misalnya kamu ngerjain skripsi kan bilang suka di luar kan? Iya. Nah, itu tuh lebih suka kayak sendiri ala-ala me time gitu, Makan-makan cantik. Iya, upload story doang tapi nggak dikerjain. Atau Tahu sih kayak- orangnya siapa itu. atau kayak lebih suka kayak sama temen-temen gitu biar ada kayak apa ya grupnya gitu buat diskusi. Kamu tuh lebih tipe yang kayak gimana sih kalau menurut? Kalau sejauh ini tuh lebih suka sendiri sih Kak. Karena lebih enak, lebih fokus aja gitu. Karena kalau sama teman pasti ya semua ngerasain pasti kalau berdua bertiga orang pasti ngobrol. Bener Ujung-ujungnya nggak? ngobrol. Ujung-ujungnya ngobrol, nggak ngerjain. Jadi kalau sendiri tuh kita lebih ngerasa ada pressure-nya aja gitu, kayak udah kesini, udah jauh-jauh kesini, lo harus ngerjain. Ngapain di sini kalau cuma nonton jadi kosan gitu kan? Nah. Jadi Dan kayak lebih ya, enak aja gitu bener sendiri. sih. Dan gak semua temen tuh bisa diajak untuk ambis ya. Iya kayak. bener banget. Karena kayak ada beberapa temen yang malah ngajak ngobrol, Aduh. nanya, dan gue gepeng nggak? Atau kayak karena emang bener sih nggak semua temen tuh enak diajak ngobrol, enak diajak nugas. Karena tuh ada yang malah fokus ke ngajak tiktokan kan atau scroll tiktok Velocity, velocity. Tipe tuh pengen nugas banget. Udah janjian jauh-jauh hari ngerjain skripsi yuk. Sampai di sana cuma foto-foto doang, velocityan doang. Habis itu Aduh. Udah. Nah, kelar deh skripsinya. Iya sih, itu sih makanya kadang lebih suka sendiri aja sih Kak. Tapi jujur expert gak sih sebenarnya kayak semester 7 tuh skripsi itu seberat ini gitu? Expert gak sih? Nggak expect sama sekali lagi, karena semua kafe tuh bilang kan skripsi mah gampang, yang penting dikerjain. Pas udah kerjain begini, gila nggak lu semua? Gua sih gila banget. Kak Gilang gila, kita gila. Kita Tapi- Pendengarnya juga gila ya Iya, sekarang. gila. Ini ganti channel nggak ya mereka, kita bahas skripsi takut tertekan gitu. Nggak ya, jangan diganti ya channelnya teman-teman ya. Nah, biar mereka gak ganti channel, beri dong apa mereka biar kayak motivasi lah ngerjain gitu. Oh, iya. Apa gitu. Semangat Oke, gitu ya. nih teman-teman semuanya, aku ada satu kata-kata motivasi yang baru aku dapat sih kemarin banget, baru dapat tuh kemarin ngena banget. Itu tentang Apa tuh overthinking. kata-katanya, Kata-katanya tuh belum tentu pikiran pagi setuju sama pikiran malam kalian. Wah, Baik. Jadi apa yang kalian pikirin malam-malam itu
nggak usah dibawa ke pagi karena dia belum tentu setuju dan Betul banget lagi. apa ya, dan rasanya tuh kerjain aja. Kalau emang nggak bisa, yaudah baca skripsi itu kak. Gak apa-apa aja. Karena- Pelan-pelan aja kak. Aku tahu kakak ke pressure skripsi, jangan ke bawah sampai sini ya kak. Karena menurut aku kak, skripsi yang baik dan bagus itu bukan skripsi yang sempurna, tapi skripsi yang selesai. Wah, paham. Nah, ini tadi udah cukup kali ya kita bahas skripsi. Ini kayak otak aku udah agak panas nih. Meledak gitu ya, Meledak mumet. gitu. Gimana kalau misalnya kita main game? Wah, game apa tuh Kak Raisya? Ini aku ada game Ya. This or That. Nanti boleh lah kayak Nail bantu temenin mungkin ya. Aku Boleh banget. masih pilihan nanti Kak Nail dan Kak Gilang mungkin jawab pertanyaan aku Boleh, itu boleh. ya. Oh, jadi pilih gitu ya? Pilih this or that. Oh, antara dua berarti ya? Antara dua itu pilih dan nanti aku bakal tanya alasannya kenapa kamu pilih itu. Oke. Oke. Siap. Tapi ini jawabnya harus bareng ya. 3, 2, 1. Oke. Oke. Ready? Ready? Ready dong, bukan skripsi soalnya. Oke, this or that. Kalian lebih pilih pop or EDM? 1, 2, 3. Pop. Oh my god, pop Sama. Coba dong mau dengar dulu dari Kak Gilang, kenapa sih milih pop gitu genre lagunya? Karena mungkin emang untuk aku ya, yang paling masuk itu genre pop. Kayak apalagi yang sering aku dengerin kayak Seza. Terus aku juga suka musik itu kayak Mahalini, Rosa. Itu kan pop semua, jadi aku beneran suka banget. Lebih nyaman aja sih. Tapi aku juga lebih dengerin EDM, tapi tergantung mood. Kalau emang lagi bersihin kamar tuh baru dengerin EDM. Tapi kalau mostly listener aku sih pop ya. Pop. Ah. Kalau Kak Nail nih, kenapa nih sih milih pop? Kalau aku ya, sebenarnya aku suka dangdut sih. Gitu ya. Karena Emang ini nggak ada dangdut. pilihannya. Nggak ada pilihan pop, dangdut yang ya. dangdut itu kayak aku ya udah better pilih pop aja gitu. Iya. Tapi sekarang banyak kayak dangdut pop juga ya. Ada. Nah, tapi kalau untuk yang kayak nyantai-nyantai ngerjain skripsi itu enaknya emang pop gitu. Kalau dangdut ya enak dinyanyiin aja. Tapi untuk nge-boost energi, motivasi gitu, aku enaknya pop gitu. Oke, next question ya. Question, lanjut. Question. Nih, this or that. Oke. Yes. Nadine Amizah atau It Gita? Wow. 3, 2, 1. Nadine Amizah. Oh my god, lagi-lagi sama. Sehati lagi. Sehati lagi. Kenapa dipilih Nadine kakak? Nadine, teteh Kita udah Nadine. janjian sih. Kita udah baca ini sebentar ya. Ada dong. Bercanda. Jangan di-spill dong. Boleh, siapa dulu yang jawab? Siapa nih? Kak Nail deh, Kak Nail boleh. boleh deh gantian. Jujur kenapa nih? Pertanyaannya apa ini sebenarnya? Kenapa suka Nadine atau Idkitab? Kenapa lebih memilih Idkitab? Apa Kenapa Nadine? Milih Nadine, waduh. Ini enggak contoh burn out skripsi ini. Langsung ada depan kita. Aku kenapa pilih Nadine nggak tahu ya. Aku tuh emang sukanya lagu pop yang kayak sedih gitu loh. Ngerti nggak sih? Folk gitu ya. Ah. Nadine folk ya. Kayak apalagi untuk ngerjain skripsi, aku tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh harus musik sedih. Dan kebetulan Nadine tuh genre-nya sedih. Jadi kayak nge-push gitu loh, kayak wah, gua harus selesai gitu ngerjainnya karena nggak mau sedih-sedih. Bener. Ngerti gak sih? Ngerti nggak? Ngerti Ngerti nggak? banget. Ngerti banget kak. Oke, Ngerti. aku Ngerti ngerti banget, gitu. ngerti banget. Oh, boleh move ke sebelah? Boleh. Kenapa tuh Nadine? Azaiban juga pada ngerti ya. Kalau ditanya kenapa pilih Nadine, ini buat fans toxic kali ya. Kalau kata fans toxic gini, gue mah ngikutin Nadine dari zaman cover lagu, Wede. Wede. dari zaman IMB, Wow. dari zaman Nadine belum lahir, kata orang sih gitu. Tapi emang paling cocok kali ya kak. Emang musik Nadine tuh beneran menghanyutkan, dengan tenang, dengan enak lah gitu dengernya. Apalagi untuk Slow gitu ya. Iya, aku tuh paling suka denger Nadine tuh pas lagi bawa motor kak. Wah. Lagi di motor malam-malam, nggak boleh ditiru ya teman-teman Oh, semua nggak ya. boleh ditiru ya, para emang- keajaiban. Iya, tapi emang paling enak tuh dengerin tuh pas lagi pusing-pusingnya, terus kayak di bawah hanyut, tenang gitu sih kak. That's why I suka Ngelamun Nadine. gitu ya. Dan aku suka juga musik-musik folk indie gitu emang, jadi aku cocok banget sama Nadine. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Dari tadi 2 pertanyaan tadi kan udah sama terus. Apakah ini akan sama ya? Jeng. Deng. Ready ya? Di sini kalau Ready. sama aku bayarin makan ya. Asik. Asik. Kamu yang bayarin maksudnya. Aduh. Pulang saya. Oke, this or that. Skripsian sambil dengerin lagu atau skripsian dengan kondisi hening? Oke. Oke? Oke. 3, 2, 1. Dengar lagu. Oh,
Sama lagi nih, berarti utang makan jadi ya. Jadi Kak Gilang yang bayarin kita berdua. pulang sih saya sekarang. Boleh dong kasih alasannya Kak Gilang? Aku tuh tipe yang suka banget dengerin lagu Kak kalau di skripnya tuh nugas atau apapun itu, karena buat lebih fokus aja sih sebenarnya. Karena kan kalau di luar tuh kadang ada orang yang ngobrol sama teman-temannya berisik banget, atau mungkin lagu kafenya kurang cocok di aku, malah jadi nggak fokus. Jadi dengerin lagu salah satu cara untuk fokus aku sih. Wow. Iya sih benar. Coba kalau dari Kanail, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh skripsiannya lebih suka dengerin musik dibanding hening? Kalau misalkan hening itu malah nggak fokus, malah kayak kedistrek sama suara-suara di luar ruangan. Kebetulan kosan aku juga deket jalan, jadi kayak aku better dengerin lagu gitu daripada aku dengerin suara-suara yang lain gitu sih aku. Kalau aku tapi Kak Gilang ngomong-ngomong ya, Kak Gilang lagi suka lagu apa ya kalau dengerin lagu sambil skripsian gitu? Oh, maksudnya yang saya aku denger skripsi nih, aku tuh lagi suka banget. Pertama aku Nadine, selalu playlist wajib aku. Terus yang kedua, aku lagi suka banget lagu Hindia yang judul Secukupnya. Lagu yang tadi aku bilang aku juga lagi dengerin Oh lagu iya, itu. emang enak banget kan? Enak banget dan Relate Abi. Spesial hari ini untuk Kak Gilang dan Kak Raisya, ini dia Hindia Secukupnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, yang sirna kan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti terganti. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu.
Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Perhatian kepada para calon penumpang kereta api harap antri di peron. Saya ulangi, perhatian kepada para calon penumpang kereta harap haji di peron. Haha, bersin-bersin Syafiq mengganggu kerjaan? Sikap lu sebaiknya diinsa'azah. Sufah, ana zuzur. Inza, produksi Konimax. Obat ini menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, itu dia lagu Secukupnya. Wah, pantesan nih Kak Raisya sama Kak Gilang lagi suka banget denger lagu itu. Tapi ternyata setelah denger lagu Secukupnya itu, aku ngerasa kayak maknanya nyentuh banget ya ternyata. Iya kan, kayak yang tadi awal aku bilang soal lagu yang lagi sering aku dengerin akhir-akhir ini. Kayak lagu Secukupnya itu emang lumayan deep lah. Dan lumayan deep. pasti relate banget buat mahasiswa akhir kayak kita-kita ini. Benar, gitu. mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah sehat ini ya. Amin. Nah Kak Gila, ngomong-ngomongin tadi kita udah bahas skripsi, udah bahas tentang kuliah dari semester 1 sampai semester tua ini gitu. Kak Gilang kepikiran gak sih kayak what next gitu? Setelah lulus tuh Kak Gilang mau ngapain sih kalau boleh tahu Kak Gilang? Di-spill gitu. Udah kepikiran belum? Apa mau ngapain gitu? Atau masih kayak wah apa ini gitu? Banyak ya pertanyaannya. Banyak ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Oke. Gitu, kayak what next? Jadi kalau ditanya what next kali ya, untuk secara detail kali belum kepikiran sih. Tapi untuk bidang karir kayaknya aku bakal milih untuk mencoba di bidang komunikasi terlebih dahulu, seperti menjadi markom, seperti menjadi media sosial spesialis, ataupun juga event project. Karena beberapa kali aku ikut organisasi kampus juga seperti Hima dan BEM, aku tuh sempat ngejalanin beberapa event seperti pembuatan acara. Aku jadi tahu gimana suatu acara itu bekerja. Aku jadi mengerti cara membuat campaign agar orang tertarik dengan acara kita. Aku juga mengerti lah gimana juga mempromosikan acara kita seperti apa dengan baik. Jadi aku kayaknya bakal mencoba di bidang itu, tapi untuk perusahaan ataupun tempat-tempat yang mungkin menyediakan aku tuh belum mencari terlalu banyak, karena emang fokus itu ke sidang terdekat dulu kali ya. Benar. Gitu sih. Berarti emang pengalamannya pas kuliah emang udah banyak banget kan? Alhamdulillah banyak. Tapi kayak udah sempet nyoba-nyoba kayak kerja gitu gak sih pas lagi kuliah nih? Nyambi gitu ya? Nyambi gitu, pernah gak sih? Pernah sih. Aku pernah kerja sebagai barista, tapi fun fact cuma seminggu. Wah. Seminggu doang. Kenapa tuh Kak? Karena boleh nih ceritain ke para keajaiban nih. Bener. Karena satu semester 3 dan ternyata di kampus aku tuh ada namanya lab. Yaitu satu semester 3 dan ada 4 lab yang harus aku jalanin. Jadi aku ngerasa kayak belum cukup aja ngebagi waktunya gitu, jadi antara kerja dan kuliah. Jadi aku super stop. Tapi aku juga beberapa kali ikut nge-WO juga di luar kampus. Aktif banget ya emang Kak Gilang ini ya. Jadi panitia konser itu aku juga beberapa kali ngejalanin. Makanya sih aku lebih tertarik banget di event project sih untuk kerja kayaknya.
karena berdasarkan pengalamannya Yes, juga bener ya banget. dan tertarik. Tapi kayak ada nggak sih kayak yang hal yang pengen dilakuin gitu atau pekerjaan yang kayak lumayan melenceng nih dari ilkom gitu, ada nggak sih? Kalau sejauh itu sebenarnya aku tuh pengen banget kerja di tambang. Wah, siapa yang nggak mau? Apa? Siapa yang nggak mau? Tambang yang nggak mau saya datangin kayaknya gitu, karena emang kelemahan semua anak ilkom kali ya di matematika, di fisika, segala macam hitungan. Cuman mereka tuh kayak keren aja gitu ya, kayak misalnya ke Papua, Kalimantan ngeliat tambang tuh kayak wah keren banget. Tapi emang dasar otaknya tuh udah memumpuni aja kali ya, jadi kita menyerah saja gitu sih. Oke, Kak Gilang ya emang super aktif banget ya, banyak Yes, pengalamannya ya Kak Raisa ya. Bener. Nah Kak Gilang, Oi, kenapa nih? Kak Gilang nih punya cara nggak sih kayak untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan setelah kuliah ini nanti gitu? Kayak apa nih yang udah Kak Gilang siapin sebelum nanti masuk ke jenjang yang lebih serius gitu? Karena mungkin ya Yang lebih serius kayak ngomongin nikah mau nikah gitu. nih. Mau nikah ya? Dengan restu mama papa. Wah apa mau nikah langsung? Enggak, aduh jangan dong Kak, nanti dikasih Mau anak makan berapa? apa. Aduh, 2 itu kok. Pertanyaannya Kak Raisa kayak tantenya ya, kapan nikah? Belum lebaran nih kebetulan nih ya. Oke, langsung Oke, aja lanjut, jawab lanjut, pertanyaannya lanjut. kali ya. Boleh lanjut. Mempersiapkan diri, ini bukan meng-underestimate kampus juga kali ya. Mungkin karena aku sendiri, aku di swasta, mungkin yang orang-orang kurang lihat pasti aku sempat beberapa kali nanya ke perusahaan-perusahaan gede, mereka tuh selalu aja memprioritaskan tuh kayak yang kampus negeri gitu. Tapi makanya dari itu aku sebagai yang swasta yang takut banget nggak terlihat, aku mempersiapkan diri dengan baik dengan cara tadi mengikuti kegiatan, melatih soft skill aku di luar pelajaran, karena aku ngerasa kayak pelajaran nggak akan dibawa seserius mungkin, karena ketika kita udah terjun ke lapangan langsung teori itu nggak jadi apa-apa. Bener. Tapi pengalaman dan perjalanannya akan menjadi guide kita untuk kedepannya. Jadi dengan cara aku mengikuti kegiatan-kegiatan seperti BEM, himpunan, atau aku mencoba untuk mengikuti kegiatan eksternal seperti panitia konser atau apapun itu, untuk melatih diri aku untuk cara aku bekerja sama dengan orang lain, cara aku mengambil sikap ketika suatu terjadi masalah. Masalahnya bergetar ya Kak? Emang bergetar banget. Masalah Nah Kak Gilang tadi kan kita udah hahaha ketawa-ketawa. Dari Kak Gilang nih, kalau misalkan plan A nggak kejalanin gitu ya, ini mah what if ya, Kak Gilang ada nggak plan selanjutnya atau plan lain gitu? Pasti ada sih, karena nggak semuanya tiba-tiba apa yang kita rencanakan bakal terjadi kan, karena ya emang jalan Tuhan lah yang terbaik ke depannya. Tapi kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Jadi untuk plan B aku sih kayaknya untuk sekarang aku mikirnya kan untuk nyari kerja di Pulau Jawa, karena kan aku asli Sumatera. Sekarang ini kan kuliah di Bandung, jadi aku mikir kayak pengen deh kerja di Jakarta, pengen deh kerja di Bandung. Tapi ketika itu terjadi, mungkin aku bakal balik ke Medan sih, untuk ke keluarga, untuk nyari kerja mungkin di Medan aja ya, untuk mencoba karir di sana. Dan mungkin karena emang keluarga aku juga orang yang usaha banget, jadi tuh aku tertarik banget nih untuk buka usaha. Dan ini termasuk plan aku juga sih. Jadi ketika aku awal-awal kerja dulu dan menabung, mungkin kedepannya aku bakal buka usaha. Tapi mungkin ketika aku susah dapat kerja, zaman sekarang yang susah banget nyari kerja kan, kita lihat juga di TikTok di mana-mana. Jadi mungkin plan B aku sih balik ke Medan dan buka usaha sih, kayaknya gitu sih. Tapi kalau misalnya dari plan yang tadi udah Kak Gilang kasih tahu ya, kayak berarti emang Kak Gilang tuh emang niatan awal tuh ingin stay-nya emang di Jawa gitu ya? Pengen di Jawa sih Kak, nggak pengen balik ke Medan. Karena apa ya? Karena udah nyaman aja gitu rasa di sini, kayak udah lebih cocok aja sih aku ngerasanya gitu, dari cuaca apalagi di Bandung ya. Aku suka banget cuaca di Bandung, lingkungan Bandung, orang-orangnya, dan aku suka aja sih, makanya aku pengen banget kerja di sini gitu. Pengen slow living di Bandung gitu ya? Bener banget. Gitu sih Kak. Boleh dong, kayak ini pasti para keajaiban yang dari tadi udah dengerin pasti kayak udah bercampur aduk perasaannya, dari yang diingetin skripsi, terus dikasih saran lagu. Nah sekarang kayak udah ngebahas kayak nanti gitu, masa depan gitu ya, mau kemana nantinya gitu. Boleh dong kasih kayak tips gitu biar mereka tuh semangat gitu dan pede gitu ke depannya tuh mau ngapain gitu buat para keajaiban di luar sana. Oke, mungkin buat para keajaiban di luar sana,
kalau lo denger ini, Asik. cari suara lo. Enggak, beda. Kata-kata hari ini Kak Gilang. Mungkin emang sebagai manusia itu kita hanya untuk bermimpi. Mimpi setinggi-tingginya. Mau terjadi atau tidak, itu urusan Tuhan yang di atas. Yang penting tetap berdoa, tetap bersujud, tetap menjadi apa yang diinginkan, agar semua yang kita harapkan dapat terharap dan terkabul. Respect Kak Gilang. Oke, makasih banget ya buat Kak Gilang yang udah menghibur kita, udah mau sharing-sharing. Iya, menghibur para Aladin juga, para Aladin. Keajaiban gara-gara ajaib jadi Aladin. Raisa ini udah burn out juga. Contoh burn out. Contoh nyatanya langsung ada. Bener gitu, banget. ya. Bawa ke sini jadinya gitu. Raisa gimana? Iya, pokoknya makasih banget buat Kak Gilang udah ngasih motivasi ke kita dan para keajaiban juga. Betul. Thank you banget udah ngeluangin waktunya, semangat terus skripsinya, dan semoga kayak omongan-omongan Kak Gilang nantinya, plan-plan Kak Gilang semuanya bisa tercapai. Amin. Ya. Oke, mungkin kita pamit dulu ya sama Kak Gilang. Dadah Kak Gilang. Bye-bye. Thank you banget ya Kak. Thank you waktunya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya, dengan berdiam di ruangan ber-AC setelah berolahraga bakal seenak dan senyegerin segelas Sprite? Coba aja sendiri. Tapi nyatanya, dinginnya Sprite jauh lebih bisa ngademin gerahmu. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pingin minum Sprite. Sprite, nyatanya nyegerin. Seru banget ya Kak Raisa hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak hal. Dan hari ini hari spesial juga karena kita nggak cuma berbincang berdua. Bener banget. Kita udah kedatangan bintang tamu Kak Gilang tadi. Nah, semoga kita harap apa yang kita tadi obrol itu bermanfaat untuk teman-teman para keajaiban di luar sana ya Kak Raisa ya. Betul banget ya. Pokoknya untuk para keajaiban jangan panik, karena kayak masa skripsi dan kayak nantinya after lulus itu bakal jadi proses dan bukan lomba. Jadi pokoknya kalian nikmatin aja masa ini, dan mungkin kalian bakal kangen ya mungkin sama masa-masa ini gitu. Betul banget ya. Kak Raisa. Nah, buat para keajaiban, makasih banget yang udah stay dari awal sampai akhir, bener-bener akhir. Betul. Bareng kita dan tadi Kak Gilang ya. Pokoknya sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terberai-berai menghilang. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna,
engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau